Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan melakukan uji kompaksi. Tujuannya untuk mencari kadar air optimum untuk mendapatkan kepadatan maksimum pada suatu sampel tanah. Kadar air tersebut akan digunakan dalam proses pemadatan timbunan tanah lapangan. Peralatan yang digunakan yaitu cawan, kuas, pisau dan scraper, palu karet, gelas ukur, ayakan nomor 4, timbangan, mold dan kolar, dongkrak, oven, scoop, dan yang terakhir hammer. Prosedur pengerjaan. Sampel tanah kering diayak dengan ayakan nomor 4. Tanah hasil ayakan dibagi menjadi 5 sampel dengan berat 2 kg. Tambahkan air sesuai takaran. Aduk hingga merata. Timbang dan ukur volume mold yang telah dibersihkan. Isi mold dengan tanah sebanyak 3 lapisan. Pada setiap lapisan ditumbuk menggunakan hammer sebanyak 25 kali. Pada tumbukan terakhir harus menggunakan sambungan tabung atau kolar. Buka sambungan tabung dan ratakan permukaan serta tambang mold yang diisi tanah. Keluarkan tanah dengan bantuan dongkrak. Isi kontainer dengan tanah yang dibagi menjadi bagian atas, tengah, dan bawah. Masukkan kontainer ke dalam oven selama 24 jam. Timbang kontainer. Selanjutnya yaitu perhitungan uji kompaksi. Pertama-tama kita harus mendapatkan data dari pengujian kompaksi ini. Yang pertama, kita harus menimbang mold yang kita dapatkan yaitu dengan berat 1737 gram. Selanjutnya kita harus menghitung diameter dari mold dan juga tinggi dari mold menggunakan jangka sorong. Diameter yang kami dapatkan yaitu dengan rata-rata 10,11 cm dengan tinggi 11,76 cm. Selanjutnya, kita menghitung volume dari mold tersebut menggunakan data diameter dan tinggi dari mold yang sudah tadi kami dapatkan. Volume yang didapatkan yaitu sebesar 943,58 cm3. Pada praktikum, kita harus memasukkan tanah ke dalam mold. Di tiap tes itu, kita menggunakan tanah dengan kadar air yang berbeda-beda. Di tes yang pertama, berat mold dan juga tanah basahnya sebesar 3087 gram. Itu dengan tanah yang diberi air 100 ml. Tes yang kedua yaitu dengan tanah yang diberi air 200 ml. Berat mold dengan tanah basahnya yaitu sebesar 3066 gram. Selanjutnya di tes yang ketiga kita menggunakan tanah yang diberi air 300 ml. Berat dari mold dan tanah basahnya yaitu sebesar 3181 gram. Untuk tes yang keempat yaitu menggunakan tanah yang diberi air 400 ml. Untuk berat mold dan tanah basahnya yaitu sebesar 3352 gram. Selanjutnya untuk tes yang kelima yaitu menggunakan tanah yang diberi air 500 ml. Berat mold dan tanah basahnya yaitu sebesar 3339 gram. Selanjutnya dari data di atas kita bisa mendapatkan berat dari tanah
basahnya tersebut, yaitu dengan cara mengurangi berat mold plus tanah basah dengan berat mold itu sendiri sehingga didapatkan berat tanah basahnya itu sendiri. Untuk tes yang pertama didapatkan 1350 gram, tes yang kedua yaitu 1329 gram, tes yang ketiga 1444 gram, tes yang keempat 1615 gram, dan yang terakhir yaitu tes kelima 1602 gram. Untuk weight density kami dapat perhitungan dengan rumus seperti di bawah. Perbandingan dari berat tanah basah dengan volume mold. Berikut perhitungannya. Selanjutnya, untuk dry density didapat dengan perhitungan pada halaman selanjutnya, yaitu dengan rumus gamma weight dibagi 1 plus W per 100. W ini tuh kadar airnya. Setelah mendapat data-data tersebut, kita bisa beralih ke perhitungan selanjutnya. Di sini kita harus memiliki 3 cawan untuk di setiap pengetesannya. Pada tes pertama, kita harus dihitung dulu berat cawannya berapa. Ini berat cawan yang kita dapatkan. Selanjutnya, ini volume dari air pada pengetesan tersebut. Selanjutnya, kita akan mendapatkan berat tanah basah plus tare dari cawan yang berisi tanah yang sudah masuk ke dalam mold tadi. Untuk pembagiannya yaitu A bagian atas, B bagian tengah, C bagian bawah. Karena dalam mold tersebut kita perlu 3 kali penyusunan tanah sehingga dibagi-bagi seperti ini. Selanjutnya di sini kita bisa mendapatkan berat tanah basah dengan cara mengurangi berat tanah basah plus tare dikurangi berat tare tersebut. Selanjutnya, berat tanah ini perlu di oven selama 24 jam yang akan menghasilkan berat tanah kering. Berat tanah kering di sini didapatkan dari berat tanah kering plus tare dikurangi berat of tare tersebut atau si cawan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung water of content. Didapatkan dengan cara menghitung berat dari tanah basah dikurangi berat tanah kering, lalu dibagi berat tanah kering dikali 100 sehingga didapatkan dalam bentuk persen. Setiap pengetesan dilakukan perhitungan dengan rumus tersebut. Selanjutnya yaitu average water content. Average water content ini adalah rata-rata dari water content. Kita harus merata-ratakan ketiga data dari setiap pengetesan. Untuk tes yang pertama didapatkan rata-rata water content sebesar 23,24%. Untuk tes yang kedua didapatkan 33,13%. Untuk tes yang ketiga yaitu didapatkan 37%. Untuk tes yang keempat yaitu didapatkan 45,61%. Dan yang terakhir yaitu pengetesan kelima didapatkan 50,01%. Selanjutnya ke data spesifik gravity ini didapatkan dari pengujian berat jenis tanah yang dilakukan kelompok lain, didapatkan sebesar 2,625. Data selanjutnya yaitu zero air void. Cara perhitungannya yaitu
zero air void ini didapat dengan cara menggunakan rumus GS per 1 ditambah W per 100 dikali GS. GS ini didapatkan dari data yang sebelumnya, yaitu sebesar 2,625. Ini setiap pengetesan dihitung JAV-nya. Dari rumus tersebut kita akan mendapatkan hasil zero air void. Untuk tes yang pertama yaitu didapatkan 1,63 gram per cm kubik. Tes yang kedua didapatkan 1,40 gram per cm kubik. Tes yang ketiga didapatkan 1,33 gram per cm kubik. Tes yang keempat didapatkan 1,19 gram per cm kubik. Dan yang terakhir pengetesan 5 didapatkan 1,13 gram per cm kubik. Selanjutnya, dari data-data yang sudah kita ketahui, kita harus membuat grafik dari pengujian kompaksi ini, yaitu grafik antara dry density dengan kadar air. Untuk grafik yang berwarna hitam dengan bulat-bulat ini adalah perbandingan dari dry density dengan kadar air. Kami hanya menggunakan pengetesan dari 2 sampai 5. Selanjutnya, untuk grafik yang berwarna merah dengan bulatan merah, ini adalah data dari ZAV tadi yang baru kita cari. Selanjutnya, dari grafik tersebut kita harus menentukan nilai maksimumnya. Nah, nilai maksimumnya terdapat pada garis di angka 46,61%. Ini kita menentukan MDD dan MOC-nya, yaitu maksimum dari kadar air yang sebesar 46,61% dan maksimum dari berat isi kering yang sebesar 1,18 gram per centimeter kubik. Berikut cara perhitungan untuk pengujian kompaksi ini. Terima kasih.